Menurut data dari WHO, terjadi peningkatan penyakit genetik pada usia muda dan peningkatan kematian akibat penyakit jantung. Lebih dari 17 juta orang meninggal akibat penyakit jantung. Di Jepang, kami percaya bahwa buruknya kesehatan tubuh disebabkan oleh dua alasan utama. 1. Penyempitan pembuluh darah. Diet yang buruk seperti fast food, makanan berlemak tinggi, serta kurang olahraga menyebabkan lemak menumpuk pada dinding pembuluh darah yang dapat mengakibatkan resiko penyumbatan, stroke, dan penyakit jantung kronis. 2. Ketidakmampuan tubuh menetralisir racun dalam hati, mengakibatkan racun dan zat berbahaya ikut tersebar lagi dalam tubuh melalui darah, menyebabkan organ-organ lain menjadi sakit, dan meningkatkan kemampuan sel kanker tubuh besar dalam tubuh. Berfokus pada mencari jawaban terhadap problem ini, para ahli di AFC terinspirasi dari kekuatan penyembuhan misterius dari telur salmon, yang merupakan rahasia ratusan abad dari Jepang yang berpotensi meremajakan organ tubuh dari dalam. Lebih dari 100 tahun yang lalu di Jepang kuno pada zaman Meiji, nelayan Ryoshi diperintahkan oleh kaisar untuk mengumpulkan ikan Enchiritus keta salmon yang berada di samudra paling berbahaya di Jepang. Ikan Enchiritus keta salmon ini hanya dikonsumsi oleh permaisuri dan kaisar saja. Mereka tidak mengkonsumsinya sebagai makanan, tapi lebih sebagai obat-obatan karena ikan Enchiritus keta salmon dikenal mempunyai kemampuan penyembuhan misterius untuk kecantikan dan panjang umur. Akibat ekstrimnya sinar matahari dan tingkat garam yang tinggi menciptakan luka dan pembekakan pada nelayan Ryoshi. Karena penasaran, mereka mencoba kaviar dari ikan Enchiritus keta salmon pada peradangan mereka. Yang mengejutkan mereka, luka dan peradangan mereka sembuh dengan cepat dan tidak meninggalkan bekas luka sama sekali. Meskipun ikura dari ikan Enchiritus keta salmon sangat langka dan menjadi sangat berharga, orang Ryoshi tidak akan menjualnya walaupun dengan harga yang tinggi. Setelah turunnya era Meiji, ikura ikan Enchiritus keta salmon menjadi sangat populer di kalangan atas Jepang yang ingin memiliki umur panjang dan awet muda. Saintis di AFC Jepang memperkenalkan salmon ovary peptide dengan nanopartikel yang dapat diserap tubuh secara maksimal dan telah mendapatkan 3 paten dari Jepang untuk Cell Regeneration Effect, membantu memperbaiki sel dan melawan sel kanker. Effect in Improvement of Blood Circulation, efek dalam memperbaiki sirkulasi pembuluh darah. Effect in Skin Improvement, efek anti-aging. Dengan glutathione membantu membersihkan liver. 100% safe, halal, GMP, dan sertifikat bebas radiasi. SOP 100+. Reverse aging process from inside out in 8 weeks. Apa itu marine placenta? Marine placenta atau salmon ovary peptide adalah ekstrak ikan Oncorhynchus keta salmon yang hanya dapat ditemukan di bagian utara Laut Hokkaido, Jepang. Pada tahun 1966, ikan Oncorhynchus keta salmon pernah dicap sebagai ikan langka sehingga pemerintah Jepang mengambil langkah untuk membudidayakan dan melestarikan ikan Oncorhynchus keta salmon. Pemerintah Jepang juga membangun sebuah kuil yang dinamakan kuil salmon karena ikan salmon dianggap sebagai dewa pada masanya. Marine placenta mengandung lebih banyak asam amino, kolagen, chondroitin sulfat, asam hyaluronik, asam nukleat, elastin, dan komponen lainnya dibandingkan dengan plasenta rusa, babi, domba, bahkan plasenta mamalia lainnya di dunia. Salmon ovary peptide ini diproduksi oleh AFC atau Asayama Family Club sebagai perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang yang sudah go public. Menggunakan teknologi terbaru dari Jepang yaitu dengan teknologi degradasi biologis enzim yang menghasilkan konsentrat peptide nanosize 600 Dalton. Marine placenta atau salmon ovary peptide dari AFC memiliki 3 paten fungsi yang diakui di Jepang, Korea, dan Cina, di mana setiap paten melewati 8-15 tahun penelitian yang diantaranya: pertama, meregenerasi sel dan mengaktifkan kembali stem sel yang rusak di dalam tubuh. Kedua,
Perbaikan dalam sirkulasi darah karena bahan aktif yang terkandung di dalamnya dapat membantu meregenerasi sel pembuluh darah dan sel darah itu sendiri, sehingga mencegah pembentukan plak dalam pembuluh darah, menghindari Anda dari resiko stroke, penyumbatan jantung, dan gangguan darah lainnya. Yang ketiga, paten anti-aging yang berfungsi dalam perbaikan struktur kulit untuk kerutan-kerutan pada kulit, terutama kulit wajah Anda. SOP 100 Plus adalah kerjasama antara Profesor Tadashi Eto, peneliti salmon di Jepang sekaligus penemu marine placenta dan ratusan ilmuwan di AFC. Sehingga, marine placenta atau salmon ovary peptide hanya dapat ditemukan di AFC Jepang yang telah bekerja sama secara eksklusif dengan AFC Indonesia. Memang keluarga itu untuk stroke-nya dia saya tangani juga, tapi waktu itu dia kena stroke ulang, kemudian dia ada luka-luka. Terus luka-lukanya sama dia dikasih AFC ini, Suba dan Utsu, terus dia bilang, ini hari kelima nih udah bagus, katanya. Dan saya juga lihat pas saudara itu sudah datang gitu kan. Terus saya bilang, coba saya lihat ini produk apa. Di situ kan dibilangin bahwa itu tuh ada untuk stem cell. Kan sebagai neurolog, saya sudah mengenal stem cell yang memang disuntikan ya, karena kan misalnya pada cerebral palsy atau enggak pada Down syndrome atau enggak pada kasus-kasus stroke seperti begitu ya. Itu kan memang sudah ada dibikinkan stem cell, jadi sudah dicobakan gitu kan. Nah, kemudian saya juga pernah mendengar ada nih katanya stem cell yang per oral, nah gitu kan. Jadi saya pikir stem cell per oral seperti apa itu, bagaimana kerjanya gitu ya. Nah, kemudian jadi saya bilang ya udah coba saya lihat, karena dia membawa brosur. Saya bilang saya lihat itu teh brosur apa sih gitu. Terus saya pelajari gitu kan. Nah, terus baru saya ingat, ini teh bukannya seperti yang saya bayangkan dan mungkin dokter-dokter bayangkan juga bahwa ini nih kita ngasih stem cell per oral. Bukan begitu ini nih. Ini adalah meningkatkan stem cell tubuh kita dan membuat suasana dalam tubuh itu menjadi lebih baik sehingga stem cell kita itu bisa bekerja lebih baik. Nah, gitu. Jadi bukannya kita ngasih stem cell lewat mulut gitu. Nah, Dok, salah satu paten fungsinya adalah supaya membantu terjadinya perbaikan sel atau regenerasi sel ya dok ya, untuk bisa membantu terjadinya regenerasi sel itu. Nah, sekarang boleh nggak dok, kami mau tahu nih, apakah dengan produk Subarasi Utsukushi atau produk AFC ini ada manfaatnya dok untuk terjadinya perbaikan sel itu? Ada kaitannya kah dengan terjadinya perbaikan sirkuit itu? Sehingga ketika otak itu memberi perintah, tubuh kemudian bisa bergerak, tangan bisa ngambil, mulut bisa berbicara. Ada terjadi perbaikan sel atau bagaimana, dok? Ya, bagaimana si Utsu bekerja? Tadi saya bilang bahwa Utsu itu adalah peptida. Peptida ini peptida itu sebetulnya kan protein ya. Dia itu merupakan jadi protein yang dipecah-pecah menjadi kecil, itu jadi peptida, dan peptida ini nanti itu bisa akan dibutuhkan oleh suatu neurotransmitter. Jadi dengan peptida kita banyak, peptida yang dari Utsu itu adalah dari salmon. Kenapa dipilih dari salmon? Karena susunannya itu sama dengan manusia, lebih tinggi sedikit gitu ya. Nah, jadi kita menggunakan itu. Kemudian apakah bisa peptida yang lain? Bisa, yaitu dari misalnya dari tumbuh-tumbuhan, bisa dari fruit dan ini dan di Suba ini dia gabungkan salmon dengan fruit ya, fruitnya itu dari tomat. Nah, itu. Nah, dengan adanya peptida ini kita tahu bahwa neurotransmitter kita yang tadi tidak bergerak baik, dia akan menjadi baik kan? Ya, dia akan menjadi baik sehingga gelombang-gelombang otak yang kita butuhkan itu menjadi lebih baik, ya. Nah, ini sebetulnya sejalan dengan apa yang saya lakukan dengan memberikan neurofeedback. Bedanya, neurofeedback itu saya titiknya itu saya tentukan.
titik yang mau saya naikkan, saya turunkan itu saya tentukan. Dan gelombang yang mau saya naik turunkan itu saya tentukan. Sedangkan pada ini kita enggak, kita masukin aja dulu gimana nanti gitu kan. Nah itu. Tapi akan ada perbaikan. Itu mungkin. Baik, Dok. Mulai lebih paham. Jadi dengan adanya produk Subarasi Utsukushi yang memang adalah peptida ini membuat transmitter atau penghubung antara perintah entah dari otak kemudian kepada fisik kita itu bisa terrealisasi begitu ya, Dok, karena dibantu oleh peptida itu untuk merangsang regenerasi sel atau bagaimana, Dok? Nah, untuk regenerasi sel, ya tentu dia akan ada nanti regenerasi sel. Tapi regenerasi sel itu kan memakan waktu, lebih memakan waktu dibandingkan dengan dia memperbaiki si neurotransmitter. Kan kita harapkan nanti sel-selnya itu akan membaik. Kan kalau seumpamanya sel itu kan akan mengalami kematian ya. Akan ada kematian sel, kemudian Betul. kita akan rubah lagi. Nah, dengan si Utsu ini kan dengan Suba ini kan dikatakan bahwa dia itu meningkatkan stem sel badan kita. Stem sel badan kita itu kita ini kan sehingga sel-sel yang rusak itu akan diperbaiki. Gitu. Yang mana yang akan diperbaiki? Tergantung yang dibutuhkannya yang mana. Karena sistem sel itu bisa berubah. Sistem sel itu kan di dalam badan kan ada yang jarak dekat, artinya ya untuk organ-organ tersebut, tapi ada yang misalnya dia nanti akan berubah menjadi stem cell yang dibutuhkan, gitu. Bisa tahu lagi nggak, Dok, selain itu manfaat produk Subarasi Utsukushi, apalagi ya, Dok, selain memang untuk bisa memperbaiki transmitter tersebut sehingga dari otak untuk bisa direalisasikan ke tubuh itu bisa terjadi perbaikan, terjadi peningkatan fungsi dan juga perbaikan regenerasi sel. Selain itu ada manfaat apa lagi, Dok, untuk Subarasi Utsukushi, Dok? Dia akan mempengaruhi pembuluh darah. Pembuluh darah itu dia akan lebarkan dan kemudian kalau seumpamanya di dalamnya itu ada aterosklerosis, mungkin dia perbaiki dan dia mencegah untuk clotting. Karena memang kita harus tahu bahwa Subarasi Utsukushi ini bukan pengganti obat, tapi Subarasi Utsukushi ini adalah makanan kesehatan dan sesuai dengan paten fungsinya adalah untuk membantu terjadinya perbaikan sel. Bukan seperti yang sering salah kaprah ya, orang suka bilang sembuh nggak seperti itu ya. Ini bukan obat ya, cara kerjanya bukan obat. Jadi teman-teman perlu pahami memang berbeda ya. Kalau kita overclaim juga salah juga. Jadi kalau memberikan apapun harus pengobatan orang sakit khususnya yang berat-berat, kita harus seizin dokter ya, Dok. Betul ya, Dok. Dok, boleh tanya lagi, Dok. Tadi waktu sempat kita ngobrol di telepon, dokter ada bilang juga tentang Utsukushi nih, Dok, tentang kemampuannya untuk meningkatkan NK sel. Dan dengan kemampuannya untuk meningkatkan NK sel itu sangat berdampak untuk segala sesuatu yang bisa timbul untuk gangguan saraf. Dalam hal ini karena spesialisasi dokter di gangguan saraf, boleh nggak, Dok, tolong jelaskan kepentingan NK sel untuk menghindari gangguan saraf, Dok? Ya, jadi kan kalau Utsukushi itu kalau kita lihat dia itu ada 3 komponen ya. Yang pertama adalah DNA salmon jantan, kemudian probiotik, di mana probiotiknya itu terdiri Lactococcus, jadi Lactobacillus dan Bifidobacterium. Kemudian yang ketiganya yaitu obat anti kanker dan obat yang nanti berpengaruh terhadap NK sel. Dia itu zatnya adalah kiwi, kemudian black garlic dan nanas. Nah, itu dia akan berpengaruh nanti terhadap NK sel. Nah, NK sel ini memang dia akan berperan terhadap imunologi dan juga berperan terhadap kanker. Kanker termasuk dia inflamasinya, termasuk metastasisnya gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena begini, si NK sel itu dia itu kan natural killing cell ya. Jadi dia itu secara natural dia itu memang mau membunuh
sel yang dikenali bukan bagiannya dia gitu. Jadi kenapa bisa begitu? Jadi di dalam sel itu tuh ada di permukaan sel itu tuh ada penanda ya. Nah, si penanda ini bisa dikenali sama si NK sel. Nah, nanti dia bilang, "Oh, itu mah penandanya nggak ada nih, itu mah orang lain." Dirusaklah sama dia. Nah, kemudian misalnya sel itu kena virus gitu ya. Nah, kan itunya si penanda tadi tuh berkurang juga sama dia dihilangkan juga. Nah, itu fungsi dia sehingga dia memang berfungsi untuk sel-sel yang kanker yang solid. Itu mungkin. Nah, bagaimana kalau misalnya di dalam tubuh kita sendiri sudah terjadi imun kita drop, imun kita memang sudah sedang tidak bagus gitu ya, Dok. Kemudian banyak virus di dalam tubuh kita, dengan meningkatnya NK sel ini itu bisa melawan virus-virus di dalam tubuh kita gitu ya, Dok ya? Bisa. Sebetulnya kalau seumpamanya itu mah mungkin probiotik yang berperan ya. Kalau dalam kasus seperti itu mah probiotik ya yang lebih berperan. Iya, boleh kasih kita penjelasan, Dok, tentang manfaat probiotik di dalam Utsukushi ini, Dok. Ya, jadi probiotik di kita itu kan ada 3 ya. Iya, betul, Probiotik Dok. kita itu ada Lactococcus lasis, lactic acid bakteri, dan bifidobacterium. Jadi sebetulnya tuh probiotik tuh apa sih? Dia itu kan makanan tambahan berupa sel mikroorganisme hidup. Jadi kita masukin dia hidup, mikroorganisme. Makanya kan dia memang virus ya yang kita masukin ya, mikroorganisme hidup. Tapi dia itu menguntungkan pada tubuh inang. Kemudian dia itu menyeimbangkan mikroflora dalam usus gitu. Dan itu kan digunakan 2 ya. Yang satu lactobacillus, yang satu bifidobacterium. Sebetulnya dia itu lactobacillus kan kenapa saya memilih misalnya probiotiknya tuh yang ini gitu kan? Oh ternyata karena probiotik itu menguntungkan dia untuk hostnya. Kemudian dia itu bisa bertahan, bisa membuat, jadi dia ke sel epitel itu dia masuk, kemudian dia membentuk koloni-koloni. Koloni-koloni ini akan mempengaruhi flora usus, gitu dia ceritanya ya. Nah, kemudian dia itu menghasilkan zat antimikroba. Jadi kalau seumpamanya ada mikroba masuk, sama dia dimatikan. Jadi kan floranya jadi baik ya. Nah, kemudian dan dia tidak boleh patogen. Jadi dia tidak boleh nantinya itu menjadi zat yang berbahaya untuk manusia. Itu nggak boleh ya. Nah, kemudian si ini kenapa harus lactobacillus dan bifidobacterium? Ternyata si lactobacillus itu dia bermainnya di usus. Kalau bifidobacterium itu di usus besar. Jadi dia lebih ke usus besar dan di vagina. Nah, itu dia yang bermainnya di situ. Jadi seluruh itu akan terlindungi gitu. Nah, tapi dia juga akan merangsang penyerapan mineral, menaikkan nilai gizi ya. Nah, itu sehingga daya tahan tubuh kita itu lebih tinggi. Jadi dia mempengaruhi perubahan sistem imun, saluran cerna, dan sistemik. Jadi bukan hanya saluran cerna saja, tapi memang saluran cerna dan sistemik. Baik, Dok. Dok, boleh nggak kasih gambaran ke kami dalam bahasa yang kami bisa lebih paham dan jelas ya, Dok? Bedanya Subarashi dan Utsukushi ini kalau menurut pengetahuan dokter sebagai spesialis neurologi ini apa ya, Dok? Subarashi itu untuk kebutuhan apa dan tujuannya untuk apa? Nah, Utsukushi ini untuk kebutuhan apa dan tujuannya untuk apa, Dok? Ya, jadi kalau tadi kita lihat bahwa dia itu adalah peptida, kemudian dia peptidanya adalah salmon, ada fruit, ada ini gitu ya. Jadi kita tentu akan lebih ke perbaikan. Kan kalau semuanya kita, jadi kalau kita lihat makanan,
makanan itu kan ada karbohidrat, lemak, protein ya, kemudian vitamin dan mineral. Kalau dia ini kan peptida itu kan dia mengandung asam amino, mengandung protein. Jadi dia itu lebih mengandung protein. Protein itu kan lebih untuk perbaikan ya. Nah, jadi untuk perbaikan, untuk pembuluh darah, untuk jantung, untuk pokoknya yang berhubungan dengan pembuluh darah dan perbaikan, kemudian berhubungan dengan perbaikan tuh termasuk neurotransmitter yang di otak, yang gitu ya. Nah, itu kelihatannya sih lebih ke Suba. Tapi kalau Utsu itu kan tadi kita lihat dia itu kan lebih ke probiotik. Probiotik kan nanti masuknya kan ke infeksi, inflamasi, yang seperti begitu. Kemudian dia yang keduanya lagi kan dia lebih ke arah pengaktifan NK sel. Nah, jadi kalau NK sel itu kan tadi kita lihat bahwa dia itu untuk autoimun, untuk imunologi dan untuk kanker. Di situ dia ininya lebih bermainnya. Walaupun nanti mungkin ada efek-efek yang lain. Karena kalau kita lihat kan dia tidak cuma itu, dia ada lagi zat-zat lain kan. Seperti untuk ini kan dia ada nih kalau kita lihat saya lihat dari Subarasi misalnya, dia ada kolagen, ada kondroitin, ada elastin. Nah, gitu kan ya. Nah, itu kan mungkin kalau ke arah pertulangan itu penguatan itu mungkin lebih ke arah situ. Karena kita tahu bahwa tadi kan saraf itu sangat dilindungi oleh tulang-tulang, maka kita memang betul-betul sangat concern dengan kondisi tulang. Apakah misalnya ada osteoporosis? Kalau begitu osteoporosis kan bisa terjadi fraktur patologis, jadi dia ngegepeng-gepeng begitu kan? Atau enggak misalnya dia skoliosis, atau enggak dia bergeser, atau enggak ada sesuatu gitu. Nah, itu kelihatannya untuk memperbaikinya, nah itu kita akan lebih memilih Suba gitu. Tapi tadi jangan hanya jangan hanya memberikan obat tanpa kita mengetahui apa penyakitnya. Karena kalau saya sih, karena saya dokter dan saya tahu, jadinya kalau saya sih akan mencari tahu dulu, misalnya ini tuh sakitnya sakit apa, baru kita kasih obatnya. Jadi kalau menurut saya kelihatannya bisa kita pilih, apakah saya akan memilih Suba ataukah memilih Utsu. Jadi kalau semuanya nanti misalnya saya akan gabungkan pun yang mana yang akan saya lebih tinggikan, yang mana yang hanya sebagai pendukung itu. Itu mungkin. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok. 1 ekor Oncorhynthus keta salmon menghasilkan 10 saset SOP 100 plus, dan gunakan dan konsumsi SOP 100 plus secara bijak dan sebaik-baiknya ya.